Ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang rindu didoakan, khususnya yang sedang mengalami sakit. Bapak, kami berdoa, kalau ada jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, khususnya buat teman daripada Ibu Sarali Tuhan yang bernama Reta, Bapak, kami berdoa yang sedang sakit kanker payudara Tuhan, kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau menjamah Reta di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah Reta, sembuhkanlah dia. Biarlah ada mujizat kesembuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan Reta, dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, alirkanlah kesembuhan itu. Pagi hari ini alirkanlah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Bagi pribadi yang bernama Reta, teman daripada Ibu Sarali, dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menjamah kansernya, sehingga kansernya boleh hilang, tubuhnya boleh sehat kembali, diberkati Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan Reta. In the name of Jesus, biarlah berkat kesembuhan Kau alirkan pagi hari ini buat pribadi yang bernama Reta. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anakmu juga, Ibu Jona Tuhan, untuk anaknya yang bernama Ella Tuhan. Kami berdoa untuk hasil lab darah hepatitis yang sudah kurang Tuhan, tapi hasil belum normal. Kami berdoa Tuhan, berkati Ella, berikan Tuhan kesehatan dalam setiap kehidupannya secara sempurna. Kami berdoa biarlah hasil lab Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan darah yang sehat, diberkati Tuhan, darah yang Tuhan normalkan kembali. Dan kami percaya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kehidupan Ella, sehingga Tuhan darahnya, Tuhan Yesus, tubuhnya juga boleh sehat kembali di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan menjamah, oh Tuhan, Ella, anak daripada Ibu Jona sang janan Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah berkat kesembuhan Tuhan alirkan. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Ella boleh pulih, Ella boleh sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pulihkan dengan sempurna pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Buat Ibu Weni Juwardi kami juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan setiap kehidupannya. Oma Weni Tuhan, berkati Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan dalam setiap kehidupan Oma Weni, sehingga Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan di umur 77 tahun Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan Oma Weni di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya setiap pagi dia boleh terus mendapatkan kekuatan yang baru, kesehatan Engkau berikan dalam setiap kehidupannya, sehingga juga Tuhan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan dalam setiap kehidupan Oma Weni dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupannya, dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri boleh menjadi Tuhan Yesus harta yang terindah dalam kehidupan Oma Weni. Berikan tubuh yang sehat, berikan tubuh yang kuat, berikan tubuh Tuhan yang Tuhan berkati dalam setiap kehidupan Oma Weni. Terima kasih Bapak. Berkati juga Ibu Jinulin Rose Tuhan, untuk anaknya yang bernama Jerry Tuhan. Bapak, mari Tuhan berkati Jerry. Kalau hari-hari ini dia mengalami luka di dalam setiap batinnya, Tuhan pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkanlah Tuhan setiap luka batinnya in the name of Jesus. Biarlah darah Yesus Kristus menjamah setiap kehidupan Tuhan Jerry, pulihkan dia Roh Kudus, jamah setiap hatinya. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu yang terbaik buat Jerry Tuhan, sehingga Jerry Tuhan pulihkan setiap luka batinnya. Tuhan, kalau ada orang-orang yang pernah melukai setiap kehidupannya, biarlah Tuhan sendiri yang memenuhi Jerry dengan kasih Kristus. Tuhan sendiri yang memulihkan setiap hidupnya. Dia juga mampu Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang mungkin juga pernah melukai setiap hatinya. Dalam nama Yesus, jamalah pribadi Jerry ini in the name of Jesus. Tuhan, kami juga berdoa, berkati Tuhan Ibu Ekri Suwantono Tuhan. Tuhan, untuk kehidupannya yang sedang sakit jantung Tuhan, aritmia. Bapak, berkati Tuhan setiap kehidupan Tuhan Yesus Ibu Ekri ini Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan dia dari jantungnya Tuhan, dari hipertiroidnya dan dari gondoknya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau menjamah Tuhan Ekri Tuhan Suwantono ini Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan memulihkan dia Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan
Dan biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi memulihkannya in the name of Jesus. Sehingga tubuhnya boleh sehat, jantungnya boleh sehat kembali Tuhan. Dan tubuhnya Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan, biarlah Tuhan kau pulihkan dengan sempurna dalam setiap kehidupan Ekri Swantono dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Ibu Yayuk Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk kepalanya yang mungkin masih belum sembuh dari kecelakaan. Bapa, kami berdoa, berkati Ibu Yayuk ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini tangan Tuhan yang menjamah kepalanya, sehingga kepalanya boleh pulih, kepalanya boleh sembuh Tuhan, sehingga tidak ada luka di dalamnya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Roh Kudus menjamah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan, menjamah setiap kehidupan Ibu Yayuk Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan dia boleh pulih bagi kemuliaan sorga. Terimalah kesembuhan ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati juga Tuhan Pak Ponco. Bapa, biarlah pemulihan terus terjadi dalam setiap kehidupan Pak Ponco Tuhan, sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Dia boleh Tuhan pulihkan dalam tubuhnya, dalam keluarganya, dalam ekonominya. Tuhan pelihara, Tuhan jaga setiap kehidupan Pak Ponco. Biarlah alirkanlah berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupannya. Alirkanlah kesembuhan itu dalam setiap kehidupannya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Rahmati Pak Ponco, tutup bungkus hidupnya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Denny Tuhan. Tuhan, teman daripada Ibu Cindra. Tuhan berkati Denny Tuhan. Mari Tuhan berkati Denny yang sedang ada di rumah sakit karena leukosit yang sangat tinggi. Kami juga berdoa pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan menjamah Denny. Pulihkan Tuhan dia Tuhan dari sakit leukositnya Tuhan, sehingga tubuhnya boleh sehat. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, kuasa nama Yesus yang memulihkan Denny, sehingga Tuhan kami percaya pagi hari ini kesembuhan Tuhan alirkan bagi setiap kehidupan Tuhan orang yang bernama Denny ini Tuhan, sehingga tubuhnya boleh sehat kembali. Oh, di dalam nama Yesus. Berkatilah Tuhan teman daripada Bu Cindra ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Ibu Margaret Tuhan Sumarmi, Bapak berkati setiap kehidupannya. Pasca stroke ini Tuhan, kuatkan kembali setiap tubuhnya, kuatkan kembali setiap Tuhan Yesus otot-otot di dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa, berkati Tuhan Ibu Margareta Sumarmi ini Tuhan, sehingga dia boleh pulih dari Tuhan pasca stroke-nya. In the name of Jesus, darah Yesus Kristus menyembuhkan, darah Yesus Kristus memulihkan dengan sempurna. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang bekerja pagi hari ini Tuhan memulihkan setiap kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Ibu Margareta Tuhan boleh pulih, boleh sembuh di dalam nama Yesus bagi kemuliaan sorga. Berkati Ibu Nora ini Tuhan, dalam setiap kehidupannya yang sedang sakit Tuhan, asam urat maupun Tuhan di lidahnya yang terasa kering maupun pahit, Tuhan berkati. Tuhan, bahkan juga sakit di dalam setiap mulutnya Tuhan, ada luka mungkin di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini, pulihkanlah dia Tuhan Yesus dari sakit penyakitnya. Pagi hari ini Tuhan menjamah Noraini Marino Kris Tuhan, sehingga Tuhan kesembuhan daripada sorga boleh Tuhan Engkau berikan dalam setiap kehidupannya. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Ibu Noraini Tuhan, Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biarlah bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan dia dengan sempurna, memulihkan setiap kehidupannya dengan sempurna. Dan pagi hari ini berkat kesembuhan Tuhan alirkan bagi setiap kehidupannya dalam nama Yesus Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dia boleh pulih, tubuhnya boleh pulih. Oh Tuhan, organ-organ terdalamnya boleh pulih bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Kimitsuo Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Keira Tuhan, agar amandalnya boleh pulih. Kami berdoa pagi hari ini, Engkau sembuhkan Keira Tuhan, sehingga Tuhan amandalnya boleh Tuhan pulihkan dengan sempurna. Jamah setiap kehidupan Keira Tuhan, dan juga Tuhan hadirkan kesembuhan dalam setiap kehidupan Keira pagi hari ini. Terimalah berkat kesembuhan ini. Amandalnya boleh Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dia boleh sembuh in the name of Jesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Opung Erlan Tuhan, untuk anaknya Tuhan, Big Man Tuhan.
Berkati Tuhan pribadi Big Man ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia boleh pulih dari Tuhan sakit jantungnya ya Tuhan. Kalau ada penyempitan Tuhan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kalau dokter sudah vonis kehidupannya 2 tahun lagi umurnya. Bapa kami berdoa untuk Big Man Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap hatinya. Jamah setiap kehidupannya. Sembuhkanlah sakitnya. Ya Allah, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pribadi yang bernama Big Man ini. Sehingga Tuhan dia boleh melihat kuasa-Mu. Dia boleh melihat mujizat-Mu Tuhan. Sekalipun dokter mungkin sudah vonis. Tapi kami tetap percaya Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus Allah yang menyembuhkan. Allah yang sanggup memulihkan. Bahkan setiap vonis-vonis dokter Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan Big Man. Dan Tuhan kami berharap Tuhan tentunya dalam setiap kehidupannya pagi hari ini Tuhan memulihkan, menyembuhkan Big Man Tuhan di dalam nama Yesus dari setiap kehidupannya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami mempercayakan setiap hidupnya dalam nama Yesus Tuhan. Bapa terima kasih untuk My Pedro Tuhan, berkati juga untuk asam uratnya dan darah tingginya Tuhan. Kami berdoa jamalah akun My Pedro ini Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan pagi hari ini kami percaya asam uratnya Tuhan pulihkan. Darah tingginya Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah. Pagi hari ini Tuhan pulihkan My Pedro Tuhan. Sehingga tubuhnya boleh sehat. Diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya pemulihan daripada sorga terjadi dalam setiap kehidupannya. Thanks God, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapakku. Berkati Tuhan, Yekuyai juga Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupannya untuk mamanya yang sedang sakit diabetes Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Haryati. Berkati mama daripada akun Yekuyai ini Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan menjamah Ibu Haryati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan Ibu Haryati. Kami berdoa Tuhan, sehingga Tuhan penyakit diabetesnya Tuhan boleh Tuhan pulihkan. Bagi kemuliaan sorga, Tuhan tolong. Tuhan yang menjadi tempat pertolongan, bahkan pemulihan yang sempurna dalam setiap kehidupan Ibu Haryati, mama daripada Yekuya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirkanlah, pulihkanlah setiap tubuhnya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap kami semua. Dan biarlah setiap kami yang mungkin memiliki sakit-sakit yang lain. Tuhan kami juga membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sedang sakit. Yang mungkin juga belum menulis di dalam kolom komentar. Bapa sembuhkanlah setiap pribadi-pribadi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan yang membawa kami. Kami rindu untuk memiliki tubuh yang sehat Tuhan. Baik secara jasmani, baik juga secara rohani. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu. Biarlah pengurapan yang baru Engkau berikan bagi kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari, good morning buat kita semua. Selamat pagi dimanapun kita berada. Saudara, berapa banyak yang rindu merenungkan firman Tuhan? Saudara, yang rindu tentunya saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati ya lewat channel Pastor Deso, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Atau saudara lebih ringkasnya, terberkati dari Bandung, terberkati pastor dari Depok, terberkati pastor dari Sarawak, terberkati pastor dari sini dan lain sebagainya ya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalian semua bisa melihat setiap teman-teman yang ada di kota-kota masing-masing atau di wilayah-wilayah yang lainnya ya teman-teman semua. Thank you ya teman-teman semua, kalian bisa menulis terberkati ya, bisa lewat channel Pastor Deso setiap hari dari Singapura kayak Bu Sarali ya teman-teman semua. Thank you ya Bu Sarali. Terima kasih juga Yekuya dari Surabaya, dari Cirebon. Nyonya Nababan, terima kasih dari Pangkalan Bun, Bu Rosalina Parlindungan, Sinaga, God bless you ya Ibu, Tuhan memberkati selalu. Bu Kimitsuwo, Tuhan memberkati dari Bogor, haleluya. Bu Wahyu Suroso, haleluya baru ya, oke, no problem Ibu. Ya terberkati setiap hari Pak Ponco dari Nganjuk, Jawa Timur, dari Jepara, dari Miri, Sarawak, Ceris,
selamat pagi, good morning ya. Dari Jepara juga Bu Eni, Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Bu Agnes Simba yang selalu setia dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Di sini dari mana saja yang sudah hadir di YouTube, Bapak Ibu Saudari bisa tulis dalam kolom komentar. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis terberkati pastor. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Dari Solo terberkati Bu Maureen, God bless you ya teman-teman semua dari Solo. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga. Opung Erlan, ini Opung Erlan kalau nggak salah dari Jakarta Utara ya. Nah itu kan kalau nggak tulis saya udah ingat gitu Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak salah dari Jakarta Utara. Opung Erlan Burjun ini. Ya, Tuhan memberkati Opung Erlan, God bless you. Ya, haleluya. Dari Malaysia, Jinulin Rose, selamat pagi teman-teman semua yang dari Malaysia, dari Sabah, Sabah Malaysia. Dari Banyuwangi, Bu Ira juga yang selalu setia, Tuhan memberkati ya Bu Ira. Semangat selalu dalam setiap hidupannya, terus jadi berkat, terus bertumbuh apapun yang terjadi ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mau setia sampai pada akhirnya. Shalom dari Bengkulu, dari Bengkulu, Ibu Yayu, Mugi Rahayu, God bless you Bu Yayu ya. Tuhan memberkati dari Bengkulu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang dari Bengkulu. Dari Kota Waringin Timur, God bless you. Pak Ekris Wantono, God bless you ya. Haleluya dari Kota Waringin Timur. God bless you selalu teman-teman semua ya. Dari Kucing Sarawak, God bless you Bu Noraini Marino Kris. Juga setia selalu dalam setiap kehidupannya ya. Oke, thank you Opung Erlan dari Tanjung Priok, betul ya, Jakarta Utara. Bu Febe dari Pati, Tuhan memberkati Bu Febe yang dari Pati. Shalom Bu Gloria, shalom. Selamat pagi Bu Gloria. Ya dari Makassar ya, Tuhan memberkati. Kalau nggak diingetin dari Makassar, saya lupa Bu Gloria nih dari mana ya. Haleluya. Bu Jona dari Ambon, shalom teman-teman semua yang dari Ambon Manise. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Ambon ya, God bless you selalu. Dari Sidoarjo, Bu Uti Prapti, Tuhan memberkati, haleluya. Ana Eko atau E7O, shalom ya. Dari Hong Kong, God bless you ya Ibu Ana. Lompo Haswita dari Jambi, shalom teman-teman semua yang dari Bengkulu, Kota Waringin, Jambi, dari Hong Kong, Tuhan memberkati ya teman-teman semua juga yang dari luar negeri. Dari Sidoarjo, dari Makassar, Bu Uti Prapti, dari mana lagi? Sidoarjo lagi, sama ya Bu Sari Endang sama Bu siapa tadi? Ya, yang dari Sidoarjo. God bless you. Oh sama kayak Bu Uti Prapti ya, sama-sama dari Sidoarjo. Jangan-jangan kenal Bu Uti Prapti sama Bu Sari Endang. God bless you ya teman-teman semua yang dari Sidoarjo, God bless you. Dari Malaysia Bu Hasna Sialaban. Ya, ini Sialaban apa Silaban ya? Nah Burju, God bless you. Sialaban apa Silaban Ibu? Tuhan berkati ya Bu Hasna. Haleluya. Bu Kristi terberkati dari Jawa Timur Blitar. God bless you teman-teman dari Blitar. Dari Berau Kalimantan Timur. Haleluya. Eternal ini dari mana? Ikutin channel Pastor Deso. Tuhan berkati ya Eternal. Haleluya. Dari Kucing Sarawak Ibu Noraini, betul Tanjung Priok, God bless you ya. Hero Manampiring, God bless you, shalom. Tuhan memberkati Pak Hero Manampiring, God bless you ya. Ibu Imeli, God bless you. Selamat pagi ya teman-teman semua juga yang dari Pontianak, dari Samarinda, Tuhan memberkati selalu. Ya, saudara izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan sedikit dari setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, di dalam setiap hidup kita semua, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dalam kehidupan kita semua. Pernahkah kalian merasa bahwa hidupmu itu seperti sebuah film yang berulang-ulang dalam hidup saudara? Hidupmu itu seperti sebuah film yang berulang-ulang. Kalian bangun pagi, lalu kemudian kalian berangkat kerja, kalian bisnis dalam bisnis yang sama setiap pagi atau setiap hari. Atau mungkin kalian mengurus rumah, macet-macetan, mungkin ada meeting di kantor, mungkin juga ada beban hutang dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, mungkin juga ada cucian yang menumpuk. Belum lagi kalau anak-anak rewel dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudari malamnya kemudian kita tidur kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu besoknya begitu lagi. Seperti film
yang berulang-ulang saudara. Di gereja kita menyanyi, ku bawa persembahan bagimu ya Tuhan. Tetapi di rumah rasanya persembahan kita hanyalah kelelahan dan rutinitas dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita melihat orang lain dilayani Tuhan dengan hebat. Kita mendengar, kita membaca setiap kesaksian-kesaksian orang yang sembuh seketika ketika mereka mengikuti satu doa maupun KKR maupun satu ibadah di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian kita melihat orang-orang yang usahanya naik drastis dalam setiap hidup mereka. Sedangkan kita sudah bertahun-tahun, mungkin sudah ya belasan tahun usahanya ya begitu-gitu aja Bapak Ibu Saudara. Lalu kita bertanya di dalam setiap hati kita, Tuhan, kapan giliranku Tuhan? Kapan giliranku dapat gaji yang besar? Kalau bisa 2 digit, 3 digit Tuhan. Kapan giliranku Tuhan? Apakah Engkau lupa aku di sini Tuhan? Di dapur yang panas ini di rumahku, mungkin di meja kerja yang monoton ini, atau meja studi, ya bangku kuliah kita masing-masing, yang terkadang monoton di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan setiap pesan daripada firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak hanya memperhatikan panggung besarmu, tetapi dia sedang berjalan bersamamu. Mungkin di dapur kecilmu itu, mungkin di rumahmu itu, di ruangan-ruanganmu itu, yang tampak biasa-biasa saja itu. Saudara, justru di saat kita merasa paling biasa di dalam hidup kita semua, disitulah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Justru ketika kita ada di tempat yang merasa paling biasa saja dalam hidup kita semua. Karena Allah kita adalah Allah yang melihat setiap pergumulan-pergumulan umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia melihat keringat kita semua. Dia melihat air mata kita dan Dia berkata, aku sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan dan kita lihat di dalam Alkitab bagaimana rahasia kerajaan Allah ini bekerja. Bahwa kesetiaan dalam perkara kecil adalah satu-satunya jalan menuju berkat dalam perkara besar. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Untuk kita taat dalam perkara kecil, maka berkat dalam perkara besar akan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara, kesetiaan pada rutinitas, kesetiaan kita pada tanggung jawab dalam perkara-perkara yang sederhana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan kita tanggung jawab besar kepada mereka ya, yang tentunya memperhatikan kesetiaan pada rutinitas dan tanggung jawab yang sederhana. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita yang meremehkan hal-hal yang kecil. Karena berkat seringkali datang terbungkus dalam sebuah seragam yang namanya kerja keras seharian. Ya, kan tadi ada yang bilang kerja keras. Ada yang bilang Bapak Ibu Saudari kerja cerdas dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hapuslah mentalitas instan dalam kehidupan kita semua. Hapuslah mentalitas instan. Dan biarlah pagi hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara menyadari bahwa proses itu adalah bagian dari berkat itu sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering kali menantikan panggung yang besar dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk melayani Tuhan, untuk diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Namun kita lupa bahwa panggung terbesar Tuhan justru dibangun dari papan-papan kesetiaan. Tentunya dalam keseharian yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Jadi sebelum kita membahas bagaimana berkat besar itu turun, saudara kita harus memahami mengapa Tuhan seringkali ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menghadirkan ya menguji setiap kehidupan kita semua. Seolah-olah ya ketika Dia memberikan waktu itu, seolah-olah itu seperti kita buang-buang waktu. Padahal saudari, Tuhan seringkali menguji kita di waktu-waktu yang Dia berikan. Tentunya dalam hal-hal yang kelihatannya sepele dalam hidup kita semua. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Saudara, ada hukum kerajaan Allah dalam kehidupan kita semua. Ada hukum kerajaan Allah, yaitu apa? Setia di perkara kecil. Setia dalam perkara kecil dalam hidup saudara dan saya.
itu adalah syarat mutlak. Ya, itu adalah syarat mutlak untuk perkara besar. Itulah hukum kerajaan Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, itu adalah syarat mutlak untuk Tuhan mendatangkan perkara besar dalam setiap kehidupan kita semua. Lukas pasal 16. Kita buka sama-sama Alkitab ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang terkasih, kata Yunani yang digunakan untuk kecil di sini Bapak Ibu Saudari, itu namanya elakistos. Elakistos Bapak Ibu Saudari. Yang artinya saudari, kata kecil itu berarti juga bisa berarti paling kecil. Atau hal-hal yang paling remeh dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus tidak mengajarkan filosofi manajemen dalam setiap kehidupannya. Tetapi melainkan hukum daripada kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, perkara kecil itu adalah indikator dari karakter. Jadi bukan sekedar latihan di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Lalu kemudian kalau kita belajar Bapak Ibu Saudari ada kata setia di sana. Barang siapa setia. Saudara, kata setia itu dalam bahasa Yunaninya adalah pistos. Itu berbicara tentang dapat dipercaya. Ya. Barang siapa orang-orang yang dapat dipercaya, itu yang setia itu artinya dapat dipercaya. Saudara, Tuhan itu mencari wadah yang dapat dipercaya. Tuhan itu mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan wadah yang besar, tetapi wadah orang-orang yang dapat dipercaya. Tidak peduli apapun jabatan kita. Tidak peduli Bapak Ibu Saudari apapun struktur sosial dalam setiap kehidupanmu, dimanapun saudara berada. Saudara, jika kita tidak dapat dipercaya untuk mengelola baik itu waktu, tenaga, ya, pikiran Bapak Ibu Saudari, uang dalam hidup saudara, mamon, ya, mamon saja perlu saudara kelola dengan baik di dalam hidup. Jika saudara tidak dapat dipercaya mengelola itu semua, saudara, tentunya kalau kita ngomongin mamon itu adalah hal yang kecil. Saudara, dalam kerajaan Allah itu mamon itu hal yang kecil. Tapi bagaimana kita bisa membangun perkara besar dalam hidup kita, sedangkan hal yang kecil, perkara mamon, harta, uang saja kita tidak bisa setia. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, saudara, makanya saya tidak pernah ya bosan-bosan setelah habis khotbah mengingatkan orang untuk memberikan persembahan. Kenapa? Ya Bapak Ibu Saudari, supaya hati kita tidak melekat ke sana dalam setiap hidup kita semua. Supaya saudara tahu Tuhan bisa memakai siapapun orang untuk membantu, mendukung, bersama-sama memiliki spirit untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, walaupun kita akan pergi ya nanti ke surga di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kita tidak boleh abai untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini dalam setiap kehidupan kita semua, memperluas kerajaan Allah, memberitakan Injil. Makanya kita dukung setiap pemberitaan-pemberitaan Injil dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, sepertinya gereja zaman sekarang ini sama gereja zaman dulu tuh sudah jauh berbeda, Bapak Ibu Saudari. Kalau gereja zaman dulu Bapak Ibu Saudari, orang itu benar-benar menginjil untuk diutus, untuk memuridkan. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudari, orang itu diinjil untuk dimasukkan ke sebuah gedung dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau zaman dulu benar-benar mereka hidup sederhana. Mereka makan bersama. Ya, setiap harta atau Bapak Ibu Saudari mereka pakai bersama untuk mendukung si ini, menolong si ini dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ya rasa-rasanya sudah mulai melenceng Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita akan dipercaya mengelola kekayaan rohani yang sesungguhnya. Padahal dalam hal kecil saja kita tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Maka mari saudara, di dalam Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Saudara, dalam perumpamaan talenta ini,
Pujian itu diberikan bukan karena hasil yang spektakuler. Bukan karena hasil yang spektakuler. Bukan karena bisnismu punya omset miliaran sampai triliunan. Bukan karena Bapak Ibu Saudara dari gerejamu bisa menampung 10.000, 20.000 orang dan lain sebagainya. Cabangmu di mana-mana. Bisnismu juga demikian, cabangmu di mana-mana dan lain sebagainya. Saudara, dalam perumpamaan talenta itu, pujian itu diberikan bukan karena hasil yang spektakuler, tetapi karena kesetiaan dalam proses. Amin. Kesetiaan dalam proses. Saudara, Tuhan tidak berkata engkau hebat. Tuhan tidak berkata engkau hebat di dalam setiap hidupmu. Ketika engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang dipercayakan itu. Tetapi Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Dia tidak berkata ketika talenta, ya Bapak Ibu Saudari, ketika talenta itu bisa menjadi beberapa talenta dalam setiap kehidupannya. Dia tidak berkata, wah engkau hebat ya. Gak seperti orang-orang lain kan, wah hebat kamu usahanya, hebat kamu ya kerjaannya ya, hebat ya kamu ya untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan percayakan bisa bangun ini, bangun itu dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak berkata engkau hebat. Tetapi yang di sana dikatakan Tuhan, ya Tuhan berkata kepada pribadi-pribadi itu, engkau setia. Hai hambaku yang baik dan yang setia. Yang kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Bapak Ibu, ketika Daud diurapi menjadi raja saat masih remaja, dia tidak langsung duduk di istana dalam setiap kehidupan Daud. Ya, Daud tidak langsung duduk di istana. Bapak Ibu Saudari, dia kembali ke padang gurun. Dia tetap menggembalakan domba. Ya, menggembalakan domba itu pada saat itu perkara yang tidak dipandang oleh orang-orang Israel pada saat itu. Itu perkara kecil, Pak Bu. Itu adalah sekolah Allah untuk menggembalakan nanti perkara besar, yaitu satu bangsa yang bernama Israel di dalam setiap kehidupan Daud. Tetapi Daud memulainya dari menggembalakan domba. Itulah perkara kecil yang dipercayakan Tuhan kepada Daud. Saudara, saat dia setia melindungi dombanya dari singa, dari beruang, saudara, dia sedang dilatih untuk melindungi bangsa itu. Ya, dari Goliat yang nanti Tuhan akan hadirkan dalam setiap hidupannya. Ternyata rutinitas Daud, Bapak Ibu Saudari, di padang itu adalah ruang kuliahnya. Itu ruang belajarnya. Itu ruang kelasnya Bapak Ibu Saudari dari Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini ada di dapur saudara, di meja kerja saudara setiap hari. Mungkin saudara sebagai ya wanita karir atau wanita pebisnis atau bapak-bapak pebisnis, seorang bekerja dan lain sebagainya dalam hidupmu. Saudara, itulah ruang kuliah saudara. Saudara dilatih setiap hari oleh Tuhan dalam hidupmu. Ya, sama seperti Daud yang dilatih oleh Tuhan. Sehingga nanti saudara bisa dipercayakan perkara besar dalam hidup saudara dan saya. Maka bagian pertama saya mengingatkan bahwa ada hukum kerajaan Allah, yaitu setia di dalam perkara kecil. Itulah syarat mutlak untuk saudara dipercayakan perkara besar dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan membuat saudara langsung kepada hasilnya, langsung kepada tujuannya, tetapi selalu ada proses. Tidak pernah Tuhan langsung melompat, langsung memberkati saudara dengan hasil tanpa saudara proses. Tidak akan ada salib tanpa pengorbanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, inilah Tuhan kita yang menghargai setiap proses di dalam setiap hidup anak-anaknya. Maka jangan meremehkan hari-hari biasa dalam setiap hidupmu. Ketika kau bangun pagi dalam hidupmu setiap hari, jangan pernah meremehkan hari Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, Kamis kah, Jumat kah, Sabtu kah, Minggu kah. Saudara, jangan meremehkan hari-hari itu. Di sanalah karaktermu itu dibentuk. Di sanalah karakter kita semua dibentuk untuk menopang nanti berkat besar yang Tuhan hadirkan di dalam setiap kehidupan kita semua yang setia dalam perkara-perkara kecil ini. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari, ada seorang ya yang berdoa secara husuk Bapak Ibu Saudari kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu dong punya mobil sport mewah di jalanan itu Tuhan. Tolong Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, berikan mobil sport mewah itu dalam setiap kehidupanku. Lalu saudara, ya,
Tuhan menjawab setiap orang ini, "Nah, aku pengen memberikan kamu mobil itu, memberikan kamu mobil sport mewah itu. Tetapi aku nanti bingung, kamu tuh nggak bisa, isi bensinnya mahal. Ya, nanti kalau misalkan bannya rusak, itu bannya bisa puluhan juta. Ya, aku bingung nanti kamu kasihan, kamu nggak bisa untuk menggunakan mobil itu dengan maksimal." Itu masalahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, kita sering sekali seperti anak atau orang yang berdoa seperti ini. Kita minta sesuatu yang tampaknya mustahil bagi setiap kehidupan kita semua, hanya untuk memuaskan setiap hidup saudara dan saya. Padahal saudara, bukan itu rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti kamu dikasih mobil apapun itu, nanti malah jadi malas-malasan ke gereja. Karena saya pernah mendengar seperti itu Pak Bu. Ya, ada orang waktu dia punya, yang gak punya kendaraan, gak punya Bapak Ibu Saudara mobil, gak punya harta dan lain sebagainya, masih biasa-biasa saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang ini bisa datang ke gereja setiap minggu tanpa nyasar Bapak Ibu Saudara. Bisa masuk ke gereja tanpa juga terlambat dalam setiap hidup mereka. Tetapi ketika Tuhan mulai berkati dia punya apartemen di pusat kota, mulai punya kendaraan Bapak Ibu Saudara, sepertinya seolah-olah mobilnya itu yang Tuhan sudah hadirkan itu. Saudara, akhirnya dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke gereja lagi. Ya, padahal dulu naik angkot dia bela-belain Bapak Ibu Saudara, tetapi sudah punya kendaraan, boro-boro datang ke gereja dalam setiap hidupannya. Saudara, mari jangan kita menjadi pribadi yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya ada di rumah, ya jangan hanya rajin ya di pujian saat ibadah, tetapi malas membereskan tempat tidurmu, malas saudara mencuci piring sendiri dalam setiap hidup saudara, malas merapikan rumah. Ya, saya pernah punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu Saudari. Satu ketika ada orang tua datang ke gereja, dia berkata, "Pak Pendeta, ini anak muda, ini kalau ke gereja rajin setiap minggu, tetapi kalau di rumah malas banget." Malas Bapak Ibu Saudara, rumah berantakan dan lain sebagainya. Saudara, mari jangan hanya kita rajin pelayanan, rajin pujian penyembahan di ibadah-ibadah kita, tetapi kita malas di rumah kita masing-masing. Saudara, jika kita tidak bisa melayani keluarga kecilmu, bagaimana kita dapat melayani keluarga besar Allah dalam setiap kehidupan kita semua? Bagaimana kita dapat melayani keluarga yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan? Khususnya dalam konteks ini gereja. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, ketika saudara ada di kantor, di kampus saudara, datanglah tepat waktu. Kerjakanlah setiap tugas-tugas kecil itu dengan excellent dalam setiap hidupmu. Jadikan meja kerjamu itu sebagai altar dalam pelayanan saudara setiap hari. Jadikan meja kampusmu itu, meja perpusmu itu sebagai altar pelayanan setiap hari kepada Tuhan. Datang tepat waktu. Kerjakan tugas-tugas kecil dengan excellent dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Itu pelayanan saudara. Gak selalu pelayanan itu di gereja Bapak Ibu Saudari. Ya, bahkan setiap tugas-tugas rumah kita semua, itu pelayanan kita setiap hari kepada Tuhan. Ya saudara, mari. Dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja, belajarlah mau menjadi bagian dari tim yang mungkin tidak terlihat. Jangan hanya ngincarnya posisi WL, posisi singer, posisi pengkhotbah, posisi pemusik, pokoknya yang di depan-depan dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari. Jadilah bagian dari tim pelayan yang mungkin tidak kelihatan di mata jemaat. Mungkin itu kebersihan, mungkin itu soundman, mungkin itu penyambut tamu, mungkin itu guru-guru sekolah minggu yang tidak kelihatan jemaat Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara melayani Tuhan lewat tim-tim itu dengan sukacita. Bukan hanya ingin menjadi pengkhotbah, bukan hanya menjadi singer terkenal, WL terkenal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pak, saya emang gak mau pelayanan yang lain, saya pengennya bagian saya ini, talenta saya ini, saya pengennya tuh di mimbar, ya memuji, menyembah, ngajak jemaat dan lain sebagainya. Kalau yang lain saya gak mau, gak bisa, bukan kelas saya, itu bukan panggilan saya. Ya istilah rohaninya seperti itu. Padahal dimanapun kita bisa melayani Tuhan dalam setiap hidup saudara. Inilah poin pertama. Saudara, hukum kerajaan Allah. Belajarlah setia dalam perkara kecil. Itulah syarat mutlak untuk perkara besar. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Saya mau mengajak kita semua untuk taat dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar, ya tentunya berkat-berkatnya dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, saudara, berkat itu sering datang terbungkus dalam seragam yang namanya kerja keras setiap hari. Berkat itu sering datang terbungkus dalam seragam kerja keras harian setiap hari. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2-6. Di situ ada seorang yang bernama Elia, Bapak Ibu Saudara. Ketika saat itu Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Elia itu harus bekerja sama dengan alam pada saat itu. Dia bekerja sama, Bapak Ibu Saudari, ada burung gagak yang membawa roti. Bayangkan, seorang nabi besar harus bergantung hidupnya pada burung. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu burung gagak. Ya, saudari membawa roti setiap pagi petang dalam setiap kehidupan Elia. Saudara, namun disitulah Tuhan memelihara setiap kehidupan Elia. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berkat Tuhan. Ya, ada makanan datang melalui proses yang mungkinnya tampak aneh dalam setiap kehidupan kita semua. Atau mungkin juga tampak sederhana. Saudara, kerja keras itu, misalkan saudara kalau daerah Jabodetabek ya, daerah Jabodetabek Jakarta itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ada orang yang bangun pagi kalau dari Bogor gitu ya, atau dari Bekasi, dari Tangerang ujung sana, dia bisa bangun jam 4, setengah 5 Bapak Ibu Saudara. Ya setengah 5 pagi setiap hari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Senin sampai Sabtu. Ya harus ubur-uburan dengan kereta, harus desak-desakan Bapak Ibu Saudara di kereta setiap pagi. Saudara, itu kan proses yang kayaknya tampak aneh buat kita yang mungkin tidak setiap hari kerja. Tapi itu juga mungkin sederhana juga, tetapi itu kerja keras hariannya. Saudara, justru berkat Tuhan atau makanan itu datang melalui proses-proses seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, itulah kerja kerasnya. Itulah pelayanannya kepada Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Elia itu tidak diam. Dia itu harus berada di sungai itu. Mungkin harus membersihkan tempat itu. Ya, dan dia harus tetap waspada ketika setiap pagi, setiap petang dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, ya itu kita belajar dari Elia. Bagaimana dia setia dalam prosesnya dan dia tetap bekerja keras. Karena berkat seringkali datang terbungkus dalam seragam yang namanya kerja keras harian. Lalu kita belajar dari orang yang bernama Rut, Bapak Ibu Saudara. Ya, Rut itu juga di dalam Rut pasal 2, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Ya kita buka sama-sama. Rut pasal 2. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara yang terkasih, ketika Rut mengikuti Naomi dalam setiap kehidupannya, dia bukan menjadi menantu yang malas-malasan. Dia jadi menantu yang mendukung orang tuanya, Bapak Ibu Saudari. Kalau sekarang kan menantu-menantu pada kurang ajar sama mertua, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Rut tidak demikian. Bahkan suaminya pada saat itu, anak daripada Naomi, ya anak kandung daripada Naomi itu udah mati, Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi Rut tetap menopang mertuanya di dalam setiap kehidupannya. Rut tidak tinggal diam meratapi nasib pada saat itu. Tetapi dia berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Saudara, kata memungut dalam bahasa Ibraninya adalah lakat, yang berarti Bapak Ibu Saudari, dia tuh bekerja ya sambil membungkuk. Memungut itu seperti itu. Dia bekerja sambil membungkuk, Bapak Ibu Saudari. Dia memungut sisa-sisa daripada jelai itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan rendahan. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan, saudara. Dan itu pekerjaan yang tidak pasti saat itu dalam setiap kehidupan daripada Rut, Bapak Ibu Saudari. Tetapi di tengah-tengah rutinitas membungkuknya itu, setiap hari di ladang itulah dia menemukan, Bapak Ibu Saudari, orang yang mengasihinya, orang yang mau membelinya, orang yang akan menikahi dia, yaitu Boas. Dan satu waktu Boas melihat Rut ini, Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya singkat cerita, ya Rut ini menjadi istri daripada Boas, Bapak Ibu Saudara. Itulah berkat besar dalam setiap kehidupan Rut.
Bahkan dia, Bapak Ibu Saudari, kalau kita runut dari silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus, dialah nenek moyang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ternyata itulah yang terjadi dalam kehidupan Rut, di mana dia punya seragam kerja seorang pemungut jelai pada saat itu. Tetapi ternyata ada berkat besar yang datang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupannya. Berkat itu sering datang terbungkus dalam seragam kerja keras harian kita semua. Amin. Kita sudah belajar dari Rut. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita belajar lagi dari Yusuf. Yusuf itu mengalami mimpi besar. Dia punya berkat besar dalam setiap kehidupannya yang dia mimpikan. Tetapi saudara, berkat besar itu jalannya harus melewati sumur. Jalannya harus melewati rumah Potifar. Dihina, digoda, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di penjara yang gelap itu. Saudara, penjara itu di dalam setiap kehidupan Yusuf, walaupun secara manusia itu sebagai hukuman, tetapi dalam setiap kehidupan Yusuf, penjara itu bukanlah hukuman, melainkan sekolah manajemen daripada Tuhan dalam setiap kehidupan Yusuf. Amin, Bapak Ibu Saudari. Karena kenapa? Karena di sanalah Yusuf belajar mengatur administrasi. Dia berelasi dengan tahanan-tahanan yang lain. Ya, dia menjadi wakil dari kepala penjara. Dia tetap setia dalam setiap kehidupan Yusuf, dalam setiap kehidupannya. Saudara, ternyata berkat besar ya di dalam setiap kehidupan Yusuf itu menanti. Dia menjadi seorang perdana menteri, ya, dan itu datang setelah dia setia dalam rutinitas dia di dalam penjara itu, dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, maka mari jangan pernah memandang sebelah mata pekerjaanmu hari-hari ini. Amin. Jangan pernah kita memandang pekerjaan istrimu hari-hari ini, pekerjaan suamimu hari-hari ini, pekerjaanmu siapapun kamu. Jangan pernah memandang sebelah mata pekerjaan yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Itu adalah ladang. Seperti Rut bekerja di ladang Boas. Itulah ladang Boas kita semua, yang kita kerjakan setiap hari. Mungkin saudara buka usaha yang setiap hari harus buka, ya. Mungkin hari ini belum ada yang beli, saudara buka lagi besok. Belum ada yang beli lagi, besoknya lagi buka lagi. Tidak pernah tahu berkat Tuhan itu, ya, secara yang besar itu akan datang dalam setiap kehidupan kita kapan. Tetapi itu pasti, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara setia dalam pekerjaan-pekerjaanmu saat hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jangan memandang sebelah mata apa yang kau kerjakan secara rutin itu. Itulah kesetiaanmu dalam mata pekerjaanmu, ya, mata pencaharianmu hari-hari ini. Setialah Bapak Ibu Saudari. Amin. Karena berkat besar seringkali datang bukan saat kita berdoa di ruang-ruang doa saudara saja, tetapi saat kita juga sedang membungkuk mengerjakan setiap tugas-tugas kita dengan setia, sama seperti Rut itu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Sama seperti Rut itu. Saudara, mari jangan pandang sebelah mata pekerjaanmu. Ya, saudara, ada seorang pebisnis atau pengusaha sukses ditanya, Bapak, kapan bisnis Bapak itu mulai booming dalam setiap kehidupan Bapak? Lalu kemudian si pebisnisnya berkata, ya, booming itu tidak datang dalam semalam. Ya, booming itu datang setelah 10 tahun saya membuka toko itu. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Saya melayani setiap pelanggan itu dengan senyum meskipun saya lelah. Booming itu terjadi ketika saya memasakkan, ya, setiap masakan itu buat pelanggan di dapur saya. Saat saya lagi menggoreng sesuatu atau memasak sesuatu. Booming itu terjadi di dapur itu. Bukan di panggung. Bukan ketika bisnisnya sudah memiliki omset yang besar dalam setiap kehidupannya. Jadi ternyata bisnis Bapak ini, saudara, mulai booming ketika dia mengerjakan setiap hari yang seperti yang tadi saya sampaikan. Saudara, mari sama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi saudara, mari, ya, sebagai ibu rumah tangga, ketika kita memasak, ketika kita mengurus anak-anak kita, itu adalah khotbah terbesar saudara di hadapan Tuhan. Itu adalah pelayanan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap keringat kalian di dapur kalian semua. Amin. Tuhan melihat keringat kalian ketika kalian pagi-pagi mencari nafkah. Mesti naik kereta, mesti naik busway, mesti naik MRT, mesti naik kereta dan lain sebagainya. Tuhan melihat jerih lelah itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, satu ketika waktu saya ada di Singapura, ya, saya ke arah Johor, ya, ke Johor.
Bapak Ibu Saudari, waktu itu kalau tidak salah Jumat malam Bapak Ibu Saudari. Saya pikir kan gak macet ya Bapak Ibu Saudari. Ternyata dari Singapura ke Johor itu orang-orangnya Bapak Ibu Saudari, itu banyak juga orang-orang Johor yang tinggal, orang-orang yang tinggal di Johor Bapak Ibu Saudari, itu kerja di Singapura. Jadi itu saya macet sekali pada saat itu. Udah bawa tentengan Bapak Ibu, udah bawa tas besar, harus ngantri. Kayaknya ribuan orang ya Bapak Ibu Saudari. Karena panjang sekali antriannya pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saya melihat mereka, jalannya cepat sekali. Ya dari pintu masuknya itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo. Itulah pelayanan kita. Tuhan melihat setiap keringat kita semua. Ketika kerjakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kalian karyawan, kerjakanlah laporan hari ini dengan sepenuh hati. Untuk Tuhan. Bukan hanya untuk bosmu, ya. Setiap laporan-laporan yang kau buat, setiap Bapak Ibu Saudari, kalau kau bagian marketing, ya, ayo marketing dengan sepenuh hati. Jangan sudah dipercayakan sama kantor marketing, lalu kemudian kita tidur Bapak Ibu Saudari siang hari, ya. Saudara disuruh ketemu customer 100 orang, ya, paling saudara ketemu cuma 1, 2 orang, 3 orang, sisanya saudara pakai buat misalkan main PS. Ada juga loh Bapak Ibu Saudari yang seperti itu. Yang marketing lapangan itu, ya, saudari dia nggak kerja, ya, dia mungkin istirahat di satu rumah ibadah orang lain. Bapak Ibu Saudari, ada yang seperti itu. Saudara, kerjakanlah setiap pekerjaan kita dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, karena promosi adalah ya urusan Tuhan, sedangkan kesetiaan itu adalah urusan kita. Ingat ya, promosi itu urusan siapa Bapak Ibu Saudari? Tuhan. Tetapi kesetiaan urusan kita. Saudara, itulah kesetiaan. Lakukanlah dengan setia apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Belajarlah, kalau saudara seorang mahasiswa atau pelajar, belajarlah dengan giat. Ya, itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, jangan harap nilaimu bagus tanpa proses baca buku, tanpa proses saudara harus ke perpustakaan. Kadang saudara harus membaca buku sampai tengah malam, belajar dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu Saudari. Belajar dengan giat. Jangan nanti pas mau ujian baru saudara belajar ya H-1 dalam setiap hidup saudara. Atau nanti Seninnya saudara mau ujian nasional. Atau Seninnya saudara mau ujian akhir sekolah. Atau ujian akhir semester Bapak Ibu Saudari. Baru ya minggunya kalian Pak Pendeta, doakan dong anak saya. Bukan salah didoakan Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau si anak itu gak belajar, anak itu gak belajar giat di dalam setiap hidupannya, gak secara giat dia belajar, gimana dia dapatin nilai yang bagus? Bagaimana dia dapatin nilai yang terbaik? Jangan harap dapat nilai bagus dengan doa-doa pendeta Bapak Ibu Saudari. Si anak pun perlu belajar baca buku. Ya, si anak pun perlu belajar segenap hatinya sehingga dia dapat nilai yang baik. Saudari, ora et labora. Jangan lupakan hal itu dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua. Berkat itu sering datang terbungkus dalam seragam kerja keras yang Tuhan berikan setiap harinya dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara jangan pandang sebelah mata apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua belajar bahwa ada proses di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Proses itu adalah bagian dari berkat, bukan hambatan. Ketika ada proses, saudara pandanglah itu sebagai bagian dari berkat. Bukan hambatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka hapuslah mentalitas instan dalam hidupmu dan hidupku. Amsal 13 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulangi, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkannya sedikit demi sedikit menjadi kaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara rohani ini bukan hanya soal uang. Ini juga soal karakter. Ini juga soal berkat. Berkat itu diperoleh ketika saudara ada berkat yang diperoleh tanpa proses atau lewat instan, jalur-jalur instan itu seringkali tidak bertahan. Bahkan bisa menjadi jerat bagi setiap orang-orang yang pengen
instan dalam setiap hidup kalian semua. Kalau kalian makan mie instan setiap hari, bisa saja itu menjadi penyakit Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah menemukan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak, ya ketika dia bersama orang tuanya di rumah, makanannya sehat. Tapi ketika dia kuliah di satu kota, di satu daerah, gak ada orang tuanya kan yang memperhatikan. Ya Bapak Ibu Saudara, ternyata si anak ini suka makan mie. Ya makan mie, makan yang instan-instan. Karena kan kalau mie kan gampang dimasaknya. Ternyata Bapak Ibu Saudara ketika dia makan mie beberapa tahun ya di tempat kuliahnya itu, saudara di kota itu, dia akhirnya mengalami sakit dalam setiap hidupannya. Dan akhirnya malah meninggal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, hal ini menjadi pembelajaran dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, jangan sampai saudara dan saya mau kepada hal-hal yang instan. Pacaran pun kalau saudara mau menikah, jangan instan. Baru ketemu 2 hari lalu pengen nikah. Ya, baru ketemu minggu lalu pengen kawin. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan kenali dulu. Berproses dulu Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan kita semua. Tahu bibit, bebet, bobot ya dari setiap pasangan saudara yang akan saudara nikahkan. Lihat dulu keluarganya, backgroundnya seperti apa, ada nggak pekerjaannya. Jangan pandang cantiknya saja, jangan pandang gantengnya saja. Ya lihat keluarganya, broken home atau tidak, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan baru ketemu 2-3 hari, seminggu, sebulan udah pengen nikah, dan lain sebagainya. Saudara mari, jangan ya saudara peroleh berkat Tuhan itu secara instan. Tadi saya sudah bilang, ya secara rohani harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, ini soal karakter juga, ini soal berkat. Berkat yang diperoleh tanpa proses atau instan itu seringkali tidak bertahan. Bahkan juga bisa menjadi berjerat dalam setiap hidup saudara. Kenapa bisa menjadi jerat Bapak Ibu Saudari? Ya kita belajar saja tadi kalau misalkan ngomongin tentang pernikahan. Tiba-tiba menikah, tiba-tiba Bapak Ibu Saudari, orang tersebut ya saudara baru tahu, oh ternyata dia kalau lagi marah dia main tangan. Oh kalau dia lagi marah dia menghancurkan rumah. Rumah tuh bisa hancur Bapak Ibu Saudari kalau orang itu marah. Saudara baru tahu itu di pernikahan. Oh ternyata dia gak kerja selama ini. Oh ternyata dia kalau ke gereja selama ini palsu. Dia ke gereja itu cuman, ke gereja dengar khotbah tidur. Ya ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kenapa kita kalau lagi pacaran, kalau lagi nanti nikah atau mau nikah, kita harus satu gereja. Saya bilang, iya harus satu gereja. Kenapa harus satu gereja? Biar kamu tahu, ketika dia lagi pujian penyembahan, dia ngapain? Main handphone kah? Ketika orang lagi berkhotbah, dia ngapain Bapak Ibu Saudari? Tidur kah? Ya, jangan sampai saudara baru tahu ketika nanti menikah. Saudara harus tahu hal itu semua. Jangan sampai hanya casing saja. Semua orang itu ketika pacaran baik di awal. Ya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua kelihatan baik di awal dalam setiap hidup saudara. Tetapi orang-orang yang karakternya tentunya baik, sudah dilatih di dalam Tuhan. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan menemukan ya pasangan yang bisa membangun saudara secara iman. Tetapi juga bisa saudara menemukan pasangan yang men-drag down iman saudara. Yang melemahkan hidupmu. Akhirnya pernikahanmu setiap minggu adalah tangisan air mata karena engkau dilukai. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik Tuhan lebih tertarik pada pembentukan karakter daripada penyediaan kebutuhan-kebutuhan kita. Maka proses itu adalah alat daripada Tuhan. Proses itu adalah alat daripada Tuhan untuk apa? Untuk membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Apa karakter Kristus? Itulah buah roh. Maka downloadlah buah roh itu. Yang saudara sering bilang ada 9 buah roh itu. Tetapi saya bilang itu satu kesatuan. Satu buah roh. Ya, saudara miliki Bapak Ibu Saudari. Satu buah roh itu. Semua buah roh itu itulah karakter Kristus. Downloadlah setiap hari. Downloadlah, installlah itu dalam setiap kehidupan kamu dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Penguasaan diri, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan dalam setiap kehidupan saudara. Ayo install dalam setiap hidup saudara. Itulah karakter Kristus. Tuhan lebih tertarik kepada pembentukan karakter itu daripada hanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa menghabiskan 40 tahun
di padang gurun di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Saudara, dia menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun. Dia menggembalakan domba mertuanya pada saat itu. Lalu kemudian di usianya yang ke-80, saudara yang dikasih oleh Tuhan, barulah ada yang namanya panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan Musa. Ternyata saat dia sedang melakukan rutinitasnya, pekerjaan hariannya, saudara, semak duri itu yang mulai terbakar. Tuhan mulai memanggil Musa untuk memimpin bangsa itu. Saudara, jika Musa tidak setia di padang gurun, itu padang gurun itu perkara kecil yang Musa lakukan selama 40 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah padang gurun. Ya, perkara kecil di dalam setiap kehidupan Musa. Selama 40 tahun dia setia. Saudara, jika dia tidak setia, maka dia tidak akan memiliki kerendahan hati. Maka dia tidak akan memiliki ketergantungan kepada Tuhan untuk memimpin Israel. Saudara, Israel pada saat itu adalah perkara besar dalam setiap kehidupan Musa. Tetapi Musa itu berproses hampir 40 tahun. Itu waktu sedikit atau panjang Bapak Ibu Saudari? Kira-kira waktu sedikit atau panjang? Itu waktu yang panjang. 40 tahun itu waktu yang panjang. Proses yang lama di dalam setiap kehidupan Musa. Saudara, tetapi 40 tahun proses itu tentunya bukan waktu yang sia-sia di dalam setiap kehidupan Musa. Itu adalah masa di mana keegoisannya Bapak Ibu Saudari menjadi pangeran Mesir pada saat itu mati manusia lamanya. Keegoisannya mati, sehingga yang terjadi dalam setiap kehidupan Musa ada kelemah lembutan Tuhan yang akhirnya ada di dalam setiap kehidupan Musa, sehingga dia bisa membawa kehidupan bangsa itu, Bapak Ibu Saudari, membebaskan bangsa itu dari perbudakan Mesir karena dia setia di padang gurun itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Elisa, Elisa pun juga dipanggil saat dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Saudara yang terkasih, pekerjaannya berat, pekerjaannya kotor. Itulah rutinitas daripada Elisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tentunya membawa setiap bajaknya setiap hari. Itu sebagai komitmen dalam hidupnya. Namun sebelum dia menerima jubah daripada Elia, saudara, Elisa itu harus melayani Elia. Mungkin harus membawakan air setiap waktu dalam setiap kehidupan Elia. Mungkin Elisa harus melakukan tugas-tugas sederhana selama bertahun-tahun. Itulah proses menuangkan air dalam setiap kehidupan Elisa kepada Elia. Itu adalah bagian dari pengurapannya di dalam setiap kehidupan Elisa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka mari proses di dalam kehidupan kita, itulah pabrik Tuhan untuk memoles kita. Saudara pernah lihat mobil, Bapak Ibu Saudari, mobil-mobil yang bagus-bagus itu, yang saudara pakai di rumah saudara masing-masing. Sebelum itu dilempar di pasaran Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu masuk dulu ke dalam pabrik. Dirakit dulu Bapak Ibu Saudari, dirancang dulu komponen-komponennya. Belum lagi nanti kalau sudah ini terakhirnya catnya Bapak Ibu Saudari. Ya, semuanya dicat dengan rapi dan lain sebagainya. Ya, itulah pabrik untuk memoles mobil itu sebelum ada di pasaran itu, sebelum nanti ada di Kemayoran dijual Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, biasanya kan di sana. Kalau mobil-mobil baru tuh di Pampang itu di apa namanya saya lupa. Saya jarang ke sana Bapak Ibu Saudari soalnya. Ya, pameran mobil J-Expo kalau tidak salah. Ya, biasanya tuh ada mobil-mobil keren-keren, mobil-mobil baru. Ya, kalau misalkan pabrikan ini pengen ngeluarin mobil baru biasanya dipampang dulu di sana. Tetapi sebelum nanti mobil itu dipampang di sana itu harus lewat pabrik. Saudara, itulah proses. Proses di dalam kehidupan kita adalah pabrik Tuhan untuk memoles kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jangan pernah kabur dari proses itu. Nanti kalau saudara dan saya kabur, berkatnya juga kabur. Amin Bapak Ibu Saudari. Nanti berkatnya juga kabur kalau saudara kabur dari proses itu. Kalau Yusuf kabur dari prosesnya, dia gak akan jadi Perdana Menteri Bapak Ibu Saudari. Ya, dia gak akan pernah jadi Perdana Menteri dalam setiap kehidupannya. Tetapi karena dia setia dalam prosesnya, maka dia menjadi Perdana Menteri. Ya, kalau saudara kabur dari proses hidup saudara, nanti berkatmu juga akan kabur. Saudara yang terkasih, maka syukurilah prosesnya. Amin. Syukuri prosesnya setiap kehidupan kita semua masing-masing. Ya, karena di sanalah Tuhan berbicara secara intim. Di sanalah Tuhan membentuk setiap hidup kita semua. Untuk apa? Menjadi pribadi yang kuat. Untuk nanti menampung berkat Tuhan yang besar itu tanpa menjadi hancur.
Ada orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah secara materi, tetapi malah hancur hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, hancur hidupnya. Kenapa? Karena tidak pantas hatinya untuk menerima berkat itu. Dan Tuhan tahu supaya anak-anaknya berproses dengan baik. Jangan menjadi pengusaha-pengusaha yang kaya secara instan. Yang nyogok sini, nyogok sana. Jangan menjadi pekerja-pekerja yang mungkin saudara bisa dapat gaji besar, tetapi harus saudara menjual dari tubuh saudara. Ada yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk omsetnya bagus, untuk penjualannya bagus, nanti ya bisalah DP sambil nanti di kamar dan lain sebagainya. Saudara, ini terjadi, saya ngomong ini peristiwa ini banyak terjadi di sekitar kita. Wah, supaya kita naik posisi, kita harus dekat sama atasan, kita harus mau diajak sana kemari dan lain sebagainya. Saudara, mari ya, Tuhan itu membentuk saudara. Syukuri prosesnya. Tolaklah kalau ada hal-hal seperti ini, sama seperti Yusuf yang ketika dia Bapak Ibu Saudari digoda sama istri Potifar, dia berlari. Berlari menjauh Bapak Ibu Saudari, bukan berlari mendekat ya Bapak Ibu Saudari. Dia berlari menjauh dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, mari syukuri prosesnya. Karena di sanalah Tuhan berbicara secara intim, secara pribadi. Dan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang cukup kuat. Untuk apa? Untuk kelak menampung berkat besar. Tanpa saudara menjadi hancur dalam setiap hidup saudara. Saudara siap untuk menampung berkat besar itu dalam setiap hidupmu. Sehingga saudara terus menjadi berkat buat papa mamamu, buat anak-anakmu, buat pasanganmu, buat keluarga besarmu. Untuk pekerjaan Tuhan terlebih dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, pernahkah kalian makan mie instan? Wah, tinggal seduh 3 menit. 3 menit, 5 menit selesai Bapak Ibu Saudari. Tetapi coba saudara bandingkan dengan orang yang masak rendang Bapak Ibu Saudari. Menurut saudara, mie instan sama rendang enakan mana? Ayo Bapak Ibu Saudari. Ayo, saudara bisa jawab ya di dalam kolom komentar. Menurut Bapak Ibu Saudari, mie instan itu sama rendang enakan mana? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, saudara memang mie instan itu bisa seduh 3-5 menit. Tetapi kalau misalkan saudara membuat rendang yang enak Bapak Ibu Saudari, itu dagingnya harus dimasak berjam-jam. Ya Bapak Ibu Saudari, berjam-jam dagingnya harus dimasak. Mungkin dengan santan, mungkin dikasih rempah-rempah, bumbu-bumbu, lalu kemudian diaduk perlahan-lahan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya sampai apa? Sampai kuahnya mengering. Dan nanti Bapak Ibu Saudari mungkin juga sampai keringat kita bercucuran Bapak Ibu Saudari ketika saudara masak rendang itu. Saudara, kira-kira mana yang lebih nikmat? Indomie tadi yang dimasak 3-5 menit? Mana yang lebih nikmat? Mana yang lebih tahan lama Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kalian semua? Tentunya yang nikmat, yang tahan lama Bapak Ibu Saudari itu adalah rendang Bapak Ibu Saudari. Saudara, lewat hal ini kita seringkali ingin berkat rohani ya seperti mie instan. Ya kita pengen Tuhan cepat dong, Tuhan berkati. Buka jalan cepat dong Tuhan kalau bisa. Ya, haleluya Bapak Ibu Saudari. Ya, cepat dong kalau kata orang Kristen akan mie instan. Ya enak, karena prosesnya nggak lama gitu ya. Saudari kasih lihat Tuhan kalau mie instan. Tetapi seringkali saudara kita ingin seperti mie instan itu. Kita pengennya cepat saja dalam hidup kita semua. Padahal Tuhan sedang memasak kita menjadi tanda kutip rendang yang harum dalam hidup saudara, rendang yang semerbak, ya, atau apa tuh, saya biasanya makan B2 apa ya, ya pokoknya B2, saya jadi lupa ya B2 apa namanya? Oh panggang Bapak Ibu Saudari, B2 panggang, itu juga enak kan Bapak Ibu Saudari, B2 panggang karo tuh mantap sekali Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo jangan sampai saudara menginginkan berkat rohani seperti mie instan. Padahal Tuhan sedang memasak kita menjadi rendang yang harum, yang semerbak dalam hidup kita semua. Dan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sabarlah dengan apimu saat ini dalam hidup saudara. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Berhenti membandingkan babak pertama hidupmu dengan babak ketiga kehidupan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo fokuslah pada prosesmu. Nikmati proses belajarnya. Nikmati proses bekerjanya. Jangan terobsesi kepada hasil dalam hidup saudara. Lihatlah rutinitasmu. Mungkin Tuhan sedang membentuk kedisiplinan dalam hidupmu. Mungkin saudara Tuhan sedang membentuk kesabaran dalam hidupmu.
Mungkin ada kasih melalui setiap orang-orang di sekitarmu, di mana saudara harus berbagi kasih itu kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Saudara, kerajaan Allah tidak dibangun oleh mereka yang hanya ingin meneriakan haleluya di panggung-panggung yang besar itu. Saudara, tetapi kerajaan Allah itu dibangun oleh mereka yang setia mengucap syukur. Ya, mungkin sambil ngepel lantai, mungkin sambil nyuci baju, mungkin sambil menggosok baju, mungkin sambil merapikan rumah, mungkin saudara sambil meeting di kantor saudara, mungkin saudara lagi macet-macetan. Saudara, kerajaan Allah itu dibangun oleh mereka-mereka yang setia dan mengucap syukur atas hal-hal itu. Yang dengan jujur mengerjakan laporannya di kantor, dan yang tentunya dengan sabar mendidik anak-anaknya di rumahmu masing-masing. Ingatlah hal ini, jangan remehkan ini Bapak Ibu Saudari. Tuhan sedang melihat bagaimana kau menggembalakan domba-domba kecilmu itu. Ya, domba-domba kecilmu itu artinya tanggung jawabmu saat ini. Jangan remehkan tanggung jawabmu saat ini. Tuhan melihat engkau semua. Ya, dari surganya Tuhan melihat kita semua. Jangan pernah benci kepada proses. Proses bukan penundaan berkat dalam hidup saudara, tetapi persiapan agar wadah saudara saat nanti berkat itu datang, kamu dan saya tidak kebocoran. Kamu dan saya tidak bocor di dalam setiap hidupmu Bapak Ibu Saudari. Dan nanti justru akan kehilangan semuanya. Ya Bapak Ibu Saudari, berkatnya banyak tetapi kalau bocor malah tetap jadi hilang semua. Nggak dapat apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan benci proses. Proses itu bukan penundaan berkat, tetapi persiapan wadah. Agar saat nanti berkat itu datang, saudara kita siap menampungnya dan terus meluberkannya bagi orang-orang yang membutuhkan juga dalam setiap hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, hari ini setelah mendengar firman ini, saya ingin bertanya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Masihkah kau meremehkan hari-harimu yang biasa-biasa itu? Masihkah kau dan saya meremehkan hari-harimu yang mungkin terlihat biasa itu dalam hidupmu? Di luar sana dunia mengajarkan jadilah terkenal, jadilah kaya, jadilah viral. Itu di luar sana Bapak Ibu Saudari. Ya, makanya mereka membuat konten-konten yang pengennya viral. Pokoknya yang kontroversi dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau kita saudari kasih Tuhan, lakukanlah sesuatu yang besar. Mungkin dalam 5 menit yang saudara kerjakan di rumah. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudari di hadapan salib Kristus, Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia mengajarkan kesetiaan. Lihatlah Tuhan Yesus selama 30 tahun dia hidup dalam sunyi di Nazaret Bapak Ibu Saudari. Hanya seorang tukang kayu. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin tubuhnya berdebu. Ada paku yang harus dikerjakan. Dia mengerjakan kayu itu. Ada keringat. Tidak ada mujizat selama 30 tahun. Tidak ada sorak-sorai. Hanya rutinitas dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, selama 30 tahun itu hanya rutinitas. Itu 90% dari hidupnya di bumi dihabiskan di dalam perkara-perkara kecil yang tidak dilihat oleh Alkitab. Kan tidak tercatat Bapak Ibu Saudara. Sebagian besarnya tidak tercatat. Paling juga pas di umur 12 tahun atau berapa tahunnya Yesus ada di bait Allah. Setelah itu nggak tercatat Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi selama 30 tahun itu 90% dari kehidupan Tuhan Yesus di bumi dihabiskan dalam perkara-perkara kecil. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Bapa sedang mempersiapkan anaknya untuk 3 tahun pelayanan yang besar yang akan mengubah dunia. Bahkan sampai ribuan generasi, ribuan tahun sesudahnya. Bapak Ibu Saudari, jika Yesus saja membutuhkan 30 tahun dalam proses hidupnya, siapa kita ini mau lulus dalam 30 hari? Saudara, jika saat ini kamu lelah dengan rutinitasmu, pekerjaan itu saja, pelayanan yang mungkin tidak dilihat orang, tidak dihargai, tidak diapresiasi oleh orang, penantian-penantian yang tidak kunjung usai. Saudara, mari kita sama-sama mengangkat kepala kita. Tuhan sedang membentuk kita semua diam-diam menjadi pahlawan bagi keluarga kita, menjadi pahlawan bagi bangsa kita, menjadi pahlawan buat anak-anak kita, buat istri kita, buat suami kita. Tuhan sedang membentuk kalian diam-diam sebagai pahlawan. Dia sedang menempa karaktermu di dapur. Dia sedang mengajarkan kepemimpinanmu mungkin di kantormu yang mungkin terlihat biasa. Dia sedang memoles setiap kesabaranmu mungkin di tengah-tengah kemacetan atau di tengah himpitan kereta Bapak Ibu Saudari.
atau di tengah-tengah himpitan busway, kalau orang-orang naik kereta naik busway seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi suatu hari nanti ketika waktunya tepat, ketika karaktermu telah cukup kuat untuk menopang berkat itu, Tuhan akan berkata kepadamu seperti yang Dia katakan kepada Yesus di Sungai Yordan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, bukan karena besarnya pelayananmu, bukan karena suksesnya kehidupanmu, tetapi karena kesetiaanmu dalam proses-proses yang sunyi itu, yang orang lain tidak lihat. Saudara, maukah engkau memulai hari ini? Maukah engkau dan saya berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan bekerja hanya untuk uang. Aku tidak akan melayani hanya untuk pujian di dalam setiap hidupku. Aku akan tetap setia. Karena engkau layak mendapatkan yang terbaik dari hidupku. Bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Jika itu kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudari pada kesempatan saat hari ini. Jika kalian mau menyerahkan mentalitas instanmu itu dan menerima proses Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa pada kesempatan hari ini. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang teduh. Namun tentunya juga dengan hati yang berkobar-kobar. Tuhan, kami akui, kami seringkali lelah dengan rutinitas kami. Kami seringkali membandingkan proses kami dengan hasil orang lain. Ampuni kami yang telah meremehkan hari-hari biasa yang Engkau berikan sebagai anugerah dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, meja kerja kami, jadikanlah itu altar penyembahan-Mu. Dapur kami, jadikanlah itu sekolah karakter kami semua. Keluarga-keluarga kami, Tuhan, jadikanlah itu ladang pelayanan pertama kami. Waktu tunggu kami semua, jadikan itu sebagai masa di mana kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menolak spirit instan dalam setiap kehidupan kami. Kami memilih proses. Kami percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar di balik layar kehidupan kami semua yang setia dalam proses ini. Ya Bapa, urapilah tangan kami untuk bekerja. Berkati pekerjaan tangan kami. Dan biarlah kami semua tidak mencari pujian manusia, tetapi mencari wajah-Mu setiap hari. Kami rindu suatu hari nanti kami mendengar suara-Mu berkata, baik sekali perbuatan-Mu itu, hai hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah lelah mengawal setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang hadir, yang sedang memproses kami menjadi emas yang murni. Pimpinlah kami hari ini, sepanjang minggu ini. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan, itu menjadi senyuman bagimu, menjadi pujian bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Pakailah kami, bahkan dalam perkara-perkara kecil pun ajar kami setia. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang telah setia sampai mati di kayu salib bagi setiap kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Bapa, berkatilah rumah tangga kami, berkati suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, menantu kami, Tuhan mertua kami, berkati setiap mereka yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Rahmatilah setiap hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh terus setia dalam perkara-perkara kecil. Berkati studi-studi kami, berkati pekerjaan bisnis usaha kami Tuhan. Rahmatilah di dalam nama Yesus, bahwa kami bertekun di dalamnya. Dan kami percaya berkat besar Tuhan akan hadirkan bagi setiap kami yang setia dalam perkara-perkara kecil. Kami mengucap syukur, diberkatilah nama Tuhan kami, terpuji-pujilah nama-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan jiwa kami semua. Haleluya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, selesai sudah pada kesempatan pagi hari ini pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, banyak yang terberkati. Yang terberkati Bapak Ibu Saudari bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kotamu, atau saudara bisa berbagi gift atau berbagi super chat, super thanks lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Itu pun jikalau kalian terberkati. Jangan ragu kalau kalian terberkati ya. Saudara-saudari pakai platform masing-masing untuk memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Kalau saudara terberkati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat gift yang saudara terbangkan, terima kasih
buat setiap waktu, terima kasih buat komentarnya, ya dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pelayanan konseling Pastor Deso. Jadi pelayanan konseling ini hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua. Kalian yang mau curhat, kalian yang mau bimbingan konseling, ya apapun mengenai apapun mau curhat kehidupan, kami membuka layanan melalui WA Bapak Ibu Saudara ya di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa langsung ke sana ya 0851 7529 2029. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa langsung chat ke sana kalau memang saudara rindu didoakan secara pribadi, saudara rindu ya konseling secara pribadi dengan Pastor Deso atau Ibu Gembala, saudara bisa catat di sana ya. Itulah pelayanan konseling bagi kalian yang rindu konseling ya mengenai masalah-masalah dan lain sebagainya. Kami siap ya Bapak Ibu Saudari jikalau saudara membutuhkan ya bimbingan rohani dan lain sebagainya untuk menangani case-case khusus ya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Catat ya nomor WA saya Bapak Ibu Saudari, dan kemudian saudara bisa, Pastor calon kenal ini saya dari kota ini. Ya saudara bisa langsung seperti itu. Nanti kita bisa sama-sama, saudara bisa hubungi sekretariat untuk pengaturan jadwal kalau memang saudara rindu untuk pelayanan konseling ini. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa lewat video call atau bisa lewat meet up. Bisa bertemu kalau memang waktu kita pas semua Bapak Ibu Saudari ya. Lalu kemudian saudara, mari terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita. Ya, jadilah saluran berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, di channel Pastor Deso ada 3 persembahan. Saya mengajak kita semua. Di sini ada persembahan hari ini atau persembahan syukur hari ini. Itulah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara dan saya belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga, saudara, ada persembahan misi khusus untuk mendukung pembangunan gereja, pembelian lahan gereja. Kami merindukan sekitar 200-300 orang bisa kita tampung bersama-sama untuk menyembah Tuhan setiap hari maupun setiap minggunya Bapak Ibu Saudari, dan juga untuk pembukaan TK ya Bapak Ibu Saudari. Memang secara manusia tampaknya besar Bapak Ibu Saudari ya. Kalau lahan di kota kami itu sekitar 1-2 M Bapak Ibu Saudari untuk menampung ya, itu pun baru 1 ruko. Ya Bapak Ibu Saudari, kita doakan supaya Tuhan bekerja melalui setiap kehidupan kita semua. Sehingga lewat persembahan-persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi ada 3 jenis persembahan. Hendaklah semua masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati dan jangan karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi prinsip memberi, saudara, berilah karena kerelaan. Yang kedua, berilah dengan sukacita dalam hidupmu ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ketika saudara rindu memberi mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena di BCA 7650478856. Nah, saudara bisa catat di sana atau masuk ke bio profil saya di Pastor Deso, di bio profil TikTok atau profil TikTok, ataupun di video deskripsi video YouTube saya yang saya tampilkan setiap harinya. Di sana juga ada ya BCA atas nama istri saya, dan juga ada social bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, ya Hong Kong dan lain sebagainya, Australia, China, ya saudara Taiwan yang masuk, channel Brunei dan lain sebagainya. Saya lupa karena banyak pernah masuk dari luar negeri Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi buat kalian yang rindu mendukung, saudara bisa menggunakan apa yang tadi saya sampaikan ya. Bisa BCA, bisa juga social bus. Lalu kemudian saudara, pelayanan Pastor Deso hadir setiap hari, connect with God, terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada. Ya, jadi daily live stream saya Bapak Ibu Saudari itu setiap hari Senin sampai Sabtu setiap pagi, namanya refresh dan reset 7:30 pagi di TikTok maupun di YouTube, dan juga jam 6:30. Saya harap 6:30 saya bisa, tetapi sampai hari ini maaf belum bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kemudian ada channel Upper Room Glory, channel kami yang kedua bersama Bu Gembala, itu biasanya Senin sampai Kamis jam 9 malam. Biasanya lebih banyak berdoa dan menyembah di sana ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, buat kalian semua yang rindu disupport dalam pelayanan-pelayanan ministry support, kami hadir untuk melayani kalian tentunya dalam pelayanan berkhotbah. Kalau saudara rindu ada komsel di rumah saudara, ibadah di keluarga saudara, kita bisa sama-sama ya, bisa saya hadir di tempat saudara, bisa juga lewat Google Meet atau lewat Zoom, nanti kita bisa seperti itu. Kalau saudara rindu rumah saudara dibuka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan lewat ibadah ya Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin ada doa, saudara rindu doa kesembuhan di rumah sakit, ataupun di rumah saudara juga kita bisa atur waktu untuk kita bisa mendoakan Bapak Ibu Saudari yang sedang sakit. Atau mungkin saudara ada doa syukur buat rumah baru,
maupun tempat usaha ya, sebagai ya kita mengurapi rumah itu untuk kemuliaan Tuhan, khususnya di tempat usaha kita yang baru maupun di tempat atau rumah kita yang baru. Sehingga berkat Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumah itu selalu dalam setiap hidup saudara, dan kuasa-kuasa kegelapan tidak ada di dalam setiap kehidupan rumah-rumah kita semua. Hingga tentunya pelayanan baptisan bagi kalian yang belum saudara percaya kepada Yesus, tetapi saudara rindu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saudara bisa menghubungi kami, nanti saudara rindu baptis ya, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, salah satunya adalah dibaptis. Ya, ingatlah Tuhan peduli dan kami ada di sini untuk mendukung setiap kalian semua ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, thank you ya yang sudah hadir dari Sabah tadi, dari Kaimana, Papua Barat, dari Blitar, dari Malaysia, Sarawak, dari Surabaya, dari Depok, ya dari Kota Miri, sama ya dari Depok, saya juga dari Depok, Jawa Barat. Ya haleluya, dari Malaysia, dari Jepara, dari Salatiga, dari Kebumen, Jawa Tengah, dari Sabah, dari Bogor, dari Tanjung Priok, dari Jakarta, dari Solo. Ya terima kasih teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Dari Kalimantan Tengah, dari mana lagi, Singapura. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Saudara, saya mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian semua. God bless you. Saudara, saya pamit, mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso. Hidupilah setiap firman Tuhan yang disampaikan. Ya, jadi jangan lupa saudara mendengar untuk menghidupinya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Besok pagi kemungkinan kita akan mulai lebih cepat. Mungkin jam-jam 7 kurang saya sudah mulai, karena saya setelah itu ada pelayanan mesti ke daerah Jakarta Utara, ada pelayanan kembali Bapak Ibu Saudari. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat, God bless you. Bye-bye ya buat kita semua. Bu Nora ini God bless you dari Sarawak, God bless you ya. Teman-teman semua God bless you. Dukung selalu pelayanan Pastor Deso dengan setia. Amin.